Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Zurinanda. Saya dari kelas reguler 2 KID. Di sini saya akan membahas tentang penyelesaian siklus akuntansi. Nah, bahan hari ini saya ambil dari soal UAS. Yang kita ketahui di sini neraca saldonya kas senilai 122.700.000, asuransi dibayar di muka senilai 3 juta, sewa dibayar di muka 6 juta, piutang usaha 3.500.000, perlengkapan habis pakai 1.200.000, perlengkapan penginapan 1.500.000, kendaraan 50 juta, peralatan 17.500.000, modal alamanda senilai 150 juta, prive 1.300.000, utang dagang 2.800.000, pendapatan terima di muka 4.500.000, utang bank 15 juta, pendapatan 37.900.000, beban upah karyawan 3 juta, dan beban rupa-rupa senilai 500.000. Nah, berdasarkan data penyesuaian tersebut, kita membuat neraca lajurnya atau kertas kerjanya. Oke. Yang pertama di sini ada kas, di sini ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Oke, kasnya kita ketahui 122.700.000. Nah, dia asuransi dibayar di muka, terus neraca saldonya 3 juta. Dia mengalami penyesuaian, yaitu sudah dibayar sebesar 125.000, sehingga yang disesuaikannya senilai 2.875.000. Kemudian sewa dibayar di mukanya adalah saldo 6 juta. Dia mengalami penyesuaian karena sudah dibayar 167.000. Kemudian piutang usaha, di soal tadi di data penyesuaian sebelumnya, piutang usaha itu ada di F, itu pendapatan jasa bengkel yang telah diberikan pada pelanggan akan dibayar bulan November. Jadi kita sudah memberikan jasa tetapi belum dibayar, itu dianggap sebagai piutang usaha. Nah, berarti penyesuaian kita bertambah 3.150.000, sehingga total neraca yang disesuaikannya 6.650.000. Kemudian perlengkapan habis pakai tadi di soal perlengkapan habis pakainya di sini tersisa 270 dan penginapannya 705. Jadi di neraca yang sudah disesuaikan kita buat saldo yang sudah diketahui, kemudian neraca saldonya kita kurangi dengan saldo yang diketahui, sehingga kita mendapatkan jumlah untuk penyesuaiannya berapa yang harus dikurangi, yaitu yang di perlengkapan habis pakainya kita kurang 930.000, sehingga mendapatkan 270 yang masih tersisa, dan juga perlengkapan penginapannya 795.000 kita dapatkan, sehingga neraca yang disesuaikannya senilai 705.000. Kemudian kendaraan. Nah, kendaraan di data yang harus disesuaikan itu di E, kendaraan dibeli pada awal tahun 2019 dengan usia manfaat 10 tahun dan peralatan dibeli pada pertengahan 2019 dengan masa manfaat 5 tahun. Itu kan disusunkan dengan metode garis lurus. Nah, di sini saya mendapatkan 4.500.000 untuk kendaraan, dan untuk peralatannya 1.939.580. Kenapa didapatkan segitu? Nanti saya jelaskan di akhir. Kemudian prive tidak mengalami penyesuaian, modal juga tidak, utang dagang tidak, dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, kita lihat tetap penyesuaiannya di C, pendapatan jasa yang diterima di muka yang masih tersisa pada akhir bulan Oktober
sebesar 2.500.000. Kita lihat saldo. Saldo untuk pendapatan teman di muka senilai 4.500.000, sehingga diketahui di akhir bulan itu dia senilai 2.500.000, sehingga kita harus mengalami penyesuaian. Jadi 4.500.000 kita kurang 2.500.000 sehingga penyesuaiannya kita dapatkan 2 juta. Kemudian utang dagang tidak mengalami penyesuaian. Pendapatan kita masukkan yang piutang usaha 3.150.000. Kemudian pendapatan diterima di muka senilai 2 juta, dan 66.500 itu kita dapatkan dari G, yaitu piutang usaha yang tak tertagih dicadangkan 1%. Nah, 1%-nya itu kita lihat dari jumlah piutang usaha. Neraca saldo yang sudah disesuaikan piutang usaha senilai 6.650.000 itu kita ambil 1%-nya sehingga mendapatkan 66.500. Oke, beban upah karyawan mengalami penyesuaian 1.980.000 berasal dari yang D, gaji karyawan bengkel dibayar setiap hari Jumat. Tanggal 31 Oktober jatuh pada hari Rabu. Mereka mempunyai 3 karyawan dengan gaji 1.100.000 per minggu, yaitu 5 hari kerja. Nah, 1.100.000 itu kita bagi 5 hari per minggu, kemudian kita kalikan 3 karyawan, kemudian karena dia jatuh di hari Rabu, berarti kita hitung dari hari Senin, Selasa, Rabu, berarti kita kali 3 lagi. Nah, itulah yang hasilnya kita dapatkan 1.980.000, sehingga saldo yang kita ketahui 4.980.000. Beban rupa-rupa tidak mengalami penyesuaian. Kemudian di bawah ini kita buat dia beban asuransi yang sudah dibayar tadi, kita masukkan di kolom debitnya. Beban sewa yang sudah dibayar kita masuk kolom debit. Beban perlengkapan habis pakai dan penginapan, kemudian penyusutan kendaraan dan penyusutan peralatan. Kemudian cadangan piutang usaha yang 66.500 tadi kita masukkan, dan hutang gaji. Hutang gaji ini kan kita masukkan di kolom kredit. Kemudian dapatlah kita neraca saldo yang sudah disesuaikannya, berapa jumlah yang sudah kita sesuaikan tadi itu kita tulis saldonya di yang sudah disesuaikan. Dan laba rugi ini kita buat dia pertama pendapatan, kita buat di kolom kredit. Pendapatan kita sebanyak 43.116.500, dan kalau laba rugi itu dia pendapatan dikurang beban, sehingga beban itu kita masukkan di kolom debit, yaitu beban upah karyawan, beban rupa-rupa, asuransi, beban sewa, beban perlengkapan habis pakai, penginapan, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan, serta cadangan piutang. Jadi kita masukkan, kita dapatkan 14.380.000 rupiah. Nah, yang 29.113.420 itu adalah laba bersihnya. Laba bersih itu kita dapatkan dari pendapatan dikurang beban. Itulah dia jumlahnya. Kemudian di neraca, yaitu aktiva tetap dikurangi aktiva lancar dikurangi aktiva tetap. Nah, itulah kita dapatkan si aktiva lancarnya 201.393.420. Kemudian aktiva tetapnya 172.280.000. Kita tambahkan dengan laba bersihnya tadi sehingga dia menjadi balance. Oke, kita sudah neraca lajur. Sini laba rugi tadi. Nah, laba rugi itu tadi pendapatannya 43.116.500, kita kurang dengan beban-beban tadi, beban asuransi, beban sewa, beban perlengkapan habis pakai, penyusutan kendaraan, peralatan piutang, upah karyawan rupa-rupa. Totalnya 14.380.000 rupiah. Tadi pendapatan kita kurang dengan beban sehingga hasilnya 29.113.420 rupiah. Harus kita lihat juga di sini bahwa dia harus sama jumlahnya.
sehingga Rp29.113.420. Jadi dia sama total jumlahnya. Kemudian laporan perubahan ekuitas, modal awal tidak ada, 0. Kemudian penyerahan modal awalnya 150 juta ditambah dengan laba bersih yang tadi kita dapatkan Rp29.113.420, sehingga hasilnya Rp179.113.420. Karena dia ada prive pengambilan pribadi, jadi dikurangi prive, kita dapatkan kenaikan dalam ekuitasnya senilai Rp177.813.420. Nah, itulah modal yang kita dapatkan, modal di akhir Oktober. Terus di neraca, nah, aset lancar termasuk kas, piutang dagang, perlengkapan habis pakai, perlengkapan penginapan, sewa dibayar di muka, asuransi, sejumlah totalnya 139.033.000. Kemudian aset tetapnya yaitu kendaraan, peralatan, jumlah totalnya 61.060.420, sehingga total seluruhnya 200.093.420. Oke, kewajiban dan ekuitasnya. Kewajiban itu utang dagang, utang gaji, pendapatan diterima di muka, dan utang bank. Jadi totalnya 22.280.000. Kemudian ekuitasnya modal tadi, modal ditambah dengan laba, kemudian dikurangi dengan prive, sehingga dapatnya 177.813.420. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke data yang tersedia untuk penyesuaiannya. Yang pertama, perlengkapan yang masih ada sebesar perlengkapan habis pakai 270.000, perlengkapan penginapan 705.000. Yang kedua, sewa gedung yang dibayar tanggal 16 Oktober 2019 untuk jangka waktu 1,5 tahun. Asuransi yang dibayar pada tanggal 16 Juli sebesar untuk 2 tahun. Yang ketiga, pendapatan jasa yang diterima di muka yang masih tersisa pada akhir bulan Oktober sebesar 2.500.000. Gaji karyawan bengkel dibayar setiap hari Jumat tanggal 31 Oktober jatuh pada hari Rabu. Mereka mempunyai 3 karyawan dengan gaji 1.100.000 per minggu, itu dalam 5 hari kerja. Yang kelima, kendaraan dibeli pada awal tahun 2019 dengan usia manfaat 10 tahun, dan peralatan yang dibeli pada pertengahan 2019 dengan masa manfaat 5 tahun. Itu nanti disusutkan dengan metode garis lurus. Yang keenam, pendapatan jasa bengkel yang telah diberikan kepada pelanggan akan dibayar bulan November 2019 dan sebesar 3.150.000. Dan yang terakhir, piutang yang tak tertagih dicadangkan 1%. Jumlahnya sudah kita ketahui. Kemudian ke jurnal penyesuaiannya, yaitu tadi yang soal data-data yang harus disesuaikan itu kita buat penyesuaiannya, yaitu beban perlengkapan habis pakainya terpakai 930.000, penginapan 795.000, di kreditnya perlengkapan penginapan, kemudian debitnya beban sewa gedung, kreditnya sewa dibayar di muka, debit beban asuransi, kredit asuransi dibayar di muka, debit pendapatan diterima di muka, kredit jasa pada pendapatan jasa, debitnya beban gaji karyawan, kreditnya utang gaji, debit biaya penyusutan kendaraan, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan, debitnya biaya penyusutan peralatan, kredit akumulasi penyusutan peralatan, debit piutang jasa, kredit pendapatan jasa, debit kerugian piutang, dan kreditnya cadangan piutang. Kita peroleh jumlah totalnya Rp5.653.080. Oke, nah ini tadi kenapa saya dapat 4.500.000.
untuk penyusutan kendaraan di sini tahun 2019 karena dia 10 tahun, jadi kita buat tahunnya dari 2019 sampai 2028. Jumlah bulannya kita buat satu tahun itu 12 bulan. Nah, untuk perhitungan penyusutan per tahun itu jadi 12/12. 12 itu dalam hitungan satu tahun, kemudian dikali 50 juta tadi, dikurang 5 juta, dibagi 10 tahun. Nah, 5 juta ini saya dapatkan dari ini. Dikarenakan dalam waktu 10 tahun kendaraan tersebut berfungsi sebanyak 100%, maka diakumulasi per tahun menjadi satu tahunnya berfungsi sebanyak 10%. Nah, jadi 10% kita kalikan 50 juta, kita dapatkan 5 juta. Jadi 50 juta dikurang 5 juta dibagi 10 tahun, hingga hasilnya 4.500.000. Itu kita dapatkan untuk 10 tahun. Jadi jumlah untuk 10 tahun itu 45 juta. Tapi untuk yang satu tahun 2019 itu 4.500.000. Kemudian yang untuk penyusutan peralatan juga itu kan untuk 5 tahun. Jadi dari tahun 2019 kita hitung 5 tahun sampai 2023. Nah, kenapa jumlah bulan di 2019 itu 7 bulan? Dikarenakan untuk yang peralatan ini dia dibeli di pertengahan tahun 2019, sehingga kita buat dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sehingga dikatakan 7 bulan. Jadi 7/12 untuk 7 bulan per 12 itu per tahun. Jadi dikali 17.500.000 dikurang 875.000. 875.000 itu sama seperti tadi. Jadi 17.500.000 itu kita kali 20%. Kenapa 20%? Karena kan dalam 5 tahun peralatan berfungsi sebanyak 100%, maka diakumulasikan per tahun menjadi satu tahunnya itu berfungsi sebanyak 20%. Jadi kita kali 20% mendapatkan 875.000. Itu kita bagi 5 tahun. Jadi hasil penyusutannya sebanyak di tahun 2019 1.393.580. Nah, untuk selanjutnya satu tahun. Nah, yang kenapa 2023 itu cuma 5 bulan? Karena kan dia itu kan cuma 5 tahun. Jadi karena yang di awal itu cuma 7 bulan, dia kan setengahnya dari satu tahun. Jadi kita tambah 5 bulan lagi. Nah, dia mendapatkannya total 5 tahun. Itulah kita dapatkan dia 1.939.580. Itu tadi di penyusutan kendaraan dan peralatan. 4.500.000, 1.939.500. Mohon maaf karena tidak terlalu jelas gambarnya, dikarenakan ini saya scan ulang, jadi dia tidak terlalu jelas. Dia diperbesar juga, jadi dia gambarnya agak pecah gitu. Ya, itu saja dari saya untuk soal UAS yang sudah saya jawab tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam tata bahasa saya tadi, ataupun mungkin penjelasan saya yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.